Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Netria Delvita. Saya mahasiswa PGSD BI semester 1. Saya berasal dari Pokjar Sijunjung. Saya akan melakukan simulasi pembelajaran terpadu di kelas 1 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah kalian semuanya berada dalam keadaan sehat. Siapa yang tidak hadir di antara kalian pada hari ini? Oke, berarti kalian semua hadir dan ibu harap kalian bisa menjaga kesehatan supaya kalian bisa tetap hadir setiap hari ke sekolah. Ayo, siapa tadi pagi yang tidak sarapan? Berarti kalian semuanya sarapan ya. Terus siapa tadi pagi yang terlambat ke sekolah? Oh, Budi. Kenapa Budi? Besok jangan terlambat lagi ya nak. Kemarin kita kan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita mulai pelajaran. Sekarang kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, makasih anak-anak ibu semua. Kalian semangat sekali bernyanyinya dan ibu lihat kalian sudah hafal semuanya dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baiklah, kita mulai lagi pelajaran kita. Siapa yang masih ingat dengan materi pelajaran kita kemarin? Baik Yazid, silakan. Jadi materi kita kemarin yaitu tentang kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan kelas. Yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan kelas kita yaitu membersihkan kelas setiap hari. Kemudian setelah kita istirahat, kita juga harus memperhatikan kebersihan kelas kita. Kita harus memperhatikan apakah ada sampah-sampah bekas makanan kita. Kemudian dengan PR yang telah ibu berikan kemarin, apa kalian ada pertanyaan? Atau ada yang tidak mengerjakan? Baik, berarti kalian semua mengerti dengan pelajaran kita kemarin. Baik anak-anak ibu semua, kita lanjut lagi materi kita yang baru yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku dengan subtema 1 yaitu benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah menyanyikan lagu, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks lagu, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara lisan dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca teks, siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan identifikasi gambar benda, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dalam kalimat dengan tepat. Setelah mengamati gambar lambang negara Pancasila, siswa dapat menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Terus yang kedelapan, setelah mengamati gambar lambang negara Pancasila, siswa dapat menunjukkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Kemudian tujuan yang kesembilan, setelah mengamati contoh, siswa dapat mendeklamasikan bunyi sila kelima Pancasila. Kalian buka buku kalian tema 7, subtema 1 yaitu halaman 3. Di situ bisa kalian lihat ada sebuah lagu yaitu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Siapa yang bisa menyanyikan Topi Saya Bundar? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau
Setelah kita mendengarkan lagu Topi Saya Bundar, di sini kita nanti akan menentukan tanda untuk nadanya yang pendek dan nadanya yang panjang. Sekarang silakan kalian baca teks Topi Saya Bundar. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu benda tak hidup pada teks tersebut? Oke, Anissa. Baik. Salah satu contoh benda tak hidup pada teks Topi Saya Bundar yaitu topi. Baiklah, sesuai dengan materi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Kalian tadi sudah menyebutkan salah satu contoh dari benda tak hidup di sekitar kita. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian semua contoh benda hidup dan tak hidup di kelas kita. Siapa yang tahu? Baik, Raza. Lambang Pancasila, Bu, atau burung Garuda. Burung Garuda merupakan contoh benda tak hidup. Kemudian benda hidup contohnya apa? Kita, Bu. Ya, betul, kita. Kita manusia merupakan contoh benda hidup. Baik anak-anak Ibu semua, kalian berarti sudah mengerti dengan contoh benda hidup dan tak hidup. Sekarang Ibu akan memberi kalian latihan tentang pengelompokan benda hidup dan tak hidup. Oke, waktu kalian mengerjakan sudah habis. Kita akan membahas bersama-sama. Baiklah, yang termasuk dengan benda hidup yaitu Edo, Lani, Udin, anak bebek. Kemudian yang termasuk benda tak hidup yaitu tiang bendera, gedung sekolah, sepeda mainan, boneka, kemudian Garuda Pancasila. Jadi anak-anak Ibu sekalian sudah mengerti dengan benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Benda tak hidup tadi bisa kalian lihat yaitu lambang Garuda Pancasila. Berdasarkan lambang Pancasila ini kita akan mempelajari tentang sila Pancasila. Siapa yang tahu berapa sila Pancasila? Ya, sila Pancasila ada 5. Yang sekarang kita pelajari yaitu tentang sila keempat. Baik anak-anak Ibu semua, kalian sudah tahu sila keempat dari Pancasila. Kemudian kalian juga sudah tahu lambang sila keempat tersebut. Sekarang kalian mencoba mendeklamasikan ke depan. Baiklah anak-anak, kalian sudah tampil semua ke depan. Penampilan kalian sangat baik semuanya. Dan Ibu harap kalian juga begitu seterusnya dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Dengan penampilan kalian tadi berakhir juga pelajaran kita pada hari ini. Anak, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama yaitu kita bisa memberi tanda panjang atau pendek sebuah lagu. Kemudian yang kedua kita bisa mengetahui jenis-jenis benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Dan yang terakhir kita bisa mengetahui sila dan lambang dari Pancasila yang keempat. Untuk tugas kalian di rumah, kalian buat contoh kalimat yang menggunakan benda tak hidup di sekitar kita. Kemudian untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Dan tolong kalian baca buku kalian di rumah. Oke anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Untuk itu kalian siap-siap untuk pulang. Sebelum kalian pulang, kita membaca doa setelah selesai belajar dan doa naik kendaraan. Baik, silakan keluar dengan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.